ASEAN ditorehkan. Para jaksa agung se-Asia Tenggara berkumpul dalam ASEAN Prosecutors Attorney General Meeting 2025. Saya yakin bahwa penguatan kerjasama yang tercermin melalui penertangan Deklarasi Sanur Bali pada hari ini akan mampu membangun fondasi kerjasama yang lebih kokoh di masa depan. Tantangannya tentu tidak sederhana karena ini berkaitan dengan mengundang 9 Jaksa Agung se-ASEAN untuk bersama-sama menandatangani deklarasi APAGM ini. Deklarasi Sanur Bali menjadi simbol persatuan, bukan sekadar seremonial, tetapi tekad nyata untuk melawan kejahatan lintas batas, memperkuat kapasitas, dan menegakkan hukum yang berkeadilan. APAGM 2025 menjadi sebuah langkah awal menuju ASEAN yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Dari Bali untuk masa depan kawasan. Salam Adiaksa. Di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, dari perdagangan manusia, penyelundupan, hingga kejahatan cyber, penegakan hukum nasional menghadapi keterbatasan. ASEAN Prosecutors Attorneys General Meeting hadir sebagai jawaban. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerjasama hukum regional agar keadilan mampu menjangkau hingga melampaui batas negara. Saya Mayang Tari. Derasnya arus globalisasi, kejahatan tidak lagi mengenal batas teritorial negara. Modus kejahatan lintas negara terus berkembang, sementara kewenangan aparat penegak hukum masih terikat pada asas teritorialitas. Laporan Global Organized Crime Index 2023 menempatkan Indonesia di peringkat kedua tertinggi di ASEAN setelah Myanmar, dengan skor kriminalitas 6,85. Kejahatan lintas negara yang paling dominan adalah perdagangan manusia, narkotika, dan peredaran barang ilegal. Rendahnya ketahanan regional menegaskan pentingnya kerjasama ASEAN dalam melawan jaringan kejahatan lintas batas. Menyadari urgensi itu, lahirlah sebuah gagasan membangun forum kerjasama regional di bidang penegakan hukum. Hal ini dimulai pada tahun 2023, Kejaksaan Kerajaan Thailand dan Kejaksaan Republik Indonesia mengambil langkah bersejarah dengan menginisiasi pertemuan pertama di Bang Saen, Thailand. Langkah ini berlanjut ke pertemuan kedua di Bali pada April 2024, serta pertemuan ketiga di Siem Reap, Kamboja, Desember 2024. Dari rangkaian inilah disepakati pembentukan ASEAN Prosecutors Attorney General Meeting sebagai badan sektoral dalam kerangka piagam ASEAN. Awal 2025, Indonesia kembali memimpin dengan menginisiasi pembahasan konsep kerangka kerja dan deklarasi secara daring. Tujuannya jelas, memperkuat legitimasi APAGM sebagai wadah resmi kolaborasi para jaksa agung se-ASEAN. Intinya kita memerlukan suatu kekompakan bersama, integritas bersama, bagaimana melakukan penanggulangan kejahatan yang lintas negara ini. Kita kan semakin canggih, semakin modern, dan tentu memerlukan suatu sinergi antara negara-negara ASEAN. Deklarasi itu sepakat bahwa kita akan membentuk APAM sebagai suatu lembaga resmi di bawah ASEAN, dan intinya tadi yang sudah Pak Jaksa Agung sampaikan adalah untuk kerjasama penegakan hukum, ya, termasuk pelatihan dan pertukaran informasi, dan juga untuk pemberantasan kejahatan lintas negara. 15 September 2025, Bali dipilih sebagai tuan rumah APAGM 2025 bukan hanya karena fasilitas internasional yang mumpuni, tetapi juga karena citra budaya dan keindahan alamnya menjadi simbol keterbukaan Indonesia kepada dunia.
Kehadiran para jaksa agung se-ASEAN di Bali seakan menegaskan kerjasama penegakan hukum lintas batas tidak hanya berakar pada diplomasi, tetapi juga berlandaskan semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tercermin dari budaya Nusantara. Penandatanganan Sanur Bali Declaration menjadi tonggak sejarah yang menandai babak baru kerjasama hukum di kawasan. Tantangan yang kita hadapi dalam penegakan hukum semakin hari semakin kompleks. Penanganan kejahatan lintas negara membutuhkan langkah yang konkret yang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melalui kerjasama kolaborasi yang optimal antar negara dengan tetap menghormati sistem hukum masing-masing negara. Salah satu contoh kejahatan lintas negara adalah meningkatnya akses judi online dalam memodus manipulasi algoritma yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga mengancam ketertiban sosial serta melemahkan fondasi ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Deklarasi ini diharapkan membuat kerjasama formal maupun informal menjadi lebih cair, efisien, dan komunikatif, agar penegakan hukum lintas batas negara tidak lagi menjadi sekat, melainkan jembatan bagi terciptanya keadilan di kawasan ASEAN. Dihadiri 9 delegasi Jaksa Agung se-ASEAN, Wakil Sekjen ASEAN turut hadir dalam momen bersejarah ini. Each stage of this process reflects ASEAN member states' unwavering commitment to cooperate in the fight against transnational crimes in the region, adhering to the principles of the rule of law and rule-based community. As you are all aware, transnational crime remains one of the most serious challenges faced by ASEAN. From trafficking in persons and illicit drugs, money laundering, cybercrime, and environmental crime, these criminal offenses erode the security of our economies, undermine the governance, and endanger the safety of our people in the ASEAN region. Dari pertemuan awal di Thailand berlanjut di Indonesia hingga Kamboja, inilah perjalanan panjang yang akhirnya melahirkan kesepakatan bersama. ASEAN sepakat membentuk wadah resmi sebuah forum yang akan memperkuat pijakan penegakan hukum di kawasan ASEAN. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Saksikan sesaat lagi.